adik-adik ya Kega, selamat pagi. Wah, senang banget ya rasanya kita bisa berkumpul lagi. Walaupun Kak Diannya yang gak bisa melihat adik-adik, tapi Kak Dian percaya bahwa adik-adik semua mengikutinya dengan serius. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan Yesus. Untuk itu semua ambil sikap duduk yang manis. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang berlari ke sana kemari. Oke, siap? Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan berkati kami, Tuhan sucikan hati kami, supaya hari ini kami boleh sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Untuk itu adik-adik, jangan ada yang diam-diam. Semuanya harus ikut bernyanyi. Oke, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh oh oh, Yesus, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku.
Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Baik, kita sudah bernyanyi kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kalian mau ajak kita lagi ya untuk berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sini kalian mau bertanya. Siapa di sini yang pernah merasa lapar? Wah, hampir semua angkat tangan. Ya, biasanya kalau kita merasa lapar itu apa yang kita rasakan? Ya, perutnya bunyi terus. Apalagi? Iya, ngerasa lemes Kak Dian, pusing, nggak semangat. Betul sekali adik-adik. Kalau kita merasa lapar memang perutnya bunyi terus ya. Lemes juga, nggak ada kekuatan, nggak ada semangat untuk beraktivitas. Nah, di dalam Alkitab ada cerita di mana orang Israel juga pernah merasa kelaparan adik-adik. Dan mereka setiap hari hanya makan ya secukupnya saja. Karena makanan yang ada terbatas sekali adik-adik. Loh, kenapa mereka bisa kelaparan Kak Dian? Kenapa mereka nggak mencari makanan supaya makan banyak? Nah adik-adik, waktu itu mereka sedang diberikan hukuman oleh Tuhan karena mereka pada waktu itu tidak taat kepada Tuhan, tidak nurut kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mereka hukuman, yaitu kelaparan terjadi di bangsa Israel. Dan suatu hari ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa adik-adik. Nabi Elisa pun juga ikut merasakan kelaparan karena bahan makanan pun juga sangat sedikit, sehingga Nabi Elisa juga kesusahan untuk mengisi perutnya. Nah, pada suatu hari ada seorang yang datang dari tempat yang jauh untuk membawakan makanan kepada Nabi Elisa. Nah, makanan itu berupa roti dan juga tepung adik-adik. Nah, roti itu cuma ada 20. Wah, kalau untuk Nabi Elisa sendiri banyak ya adik-adik. Kita kalau dapat makanan yang banyak dan juga makanan yang sangat enak, adik-adik senang gak? Iya, tentu senang dong karena dapat makanan yang banyak dan enak. Nabi Elisa juga waktu itu sangat senang adik-adik karena dia dapat makanan sehingga dia tidak kelaparan lagi. Tetapi setelah itu Nabi Elisa keinget nih, wah ternyata aku masih punya teman-teman yang lain yang sedang kelaparan. Mereka belum dapat makanan. Nah, kemudian Nabi Elisa menyuruh pelayannya yang bernama Gehazi.
untuk membagikan roti tadi kepada teman-teman nabinya yang lain. Wah, sungguh mulia ya hatinya Nabi Elisa. Padahal kalau kita lihat dalam situasi kelaparan seperti itu, mending gak usah dikasih deh. Kan nanti kalau dikasih cepat habis, kelaparan lagi. Tetapi Nabi Elisa tidak seperti itu adik-adik. Nabi Elisa juga mengingat dan peduli kepada teman-temannya yang lain, dan sehingga dia menyuruh pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan itu supaya mereka makan. Ketika Gehazi disuruh untuk membagikan kepada orang lain roti yang 20 itu, kemudian sahut Gehazi kepada Nabi Elia, kan cuman ada 20 roti, sementara nabi-nabi yang lain ada 100 orang. Mana cukup itu Nabi? Kemudian apa yang dibilang oleh Nabi Elisa? Kamu bagikan saja yang 20 itu. Karena Tuhan pasti memberkati dan roti itu akan kebagian kepada mereka semua, dan bahkan ketika nanti dikumpulkan pasti masih ada sisanya. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Mereka tidak kekurangan roti itu. Justru betul yang disampaikan oleh Nabi Elisa, bahwa roti itu bahkan masih ada sisanya. Wah, luar biasa. Nah, adik-adikku semuanya, untuk itu setiap kalian kalau punya teman di sekolah, di gereja, kalau ada teman-teman yang membutuhkan bantuan kalian harus siap untuk menolong. Kalau misalnya kalian punya mainan, ya boleh sharing kepada teman-temannya. Jangan untuk sendiri, harus untuk berbagi. Dan juga kalau ada makanan adik-adik, ya harus di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu temennya sedang lapar, ya boleh kan berbagi supaya temennya tidak lapar lagi. Dan sebagai anak Tuhan Yesus harus belajar untuk berbagi seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi Nabi Elisa juga peduli banget dengan teman-temannya yang lain. Bahkan roti yang dia dapatkan itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia membagikannya kepada teman-temannya untuk mereka makan bersama-sama. Untuk itu, adik-adik semuanya, mari kita belajar untuk hidup berbagi. Jangan suka pelit. Jangan untuk diri sendiri. Kalau ada mainan, kalau ada makanan atau apapun yang bisa di-sharingkan kepada teman, kepada kakak, kepada adik, maupun kepada siapapun, harus di-sharingkan, harus dibagikan kepada mereka. Oke adik-adik, hari ini kita mau menghafal ayat Alkitab ya adik-adik, dan adik-adik wajib menghafal ini. Oke, nah kita akan menghafal ayat Alkitab dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi, Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, adik-adik jadi harus belajar untuk mengasihi teman-temannya, harus menjadi sahabat yang baik bagi teman-temannya. Cerita firman Tuhan sudah selesai, dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kepadamu untuk pertolonganmu kepada kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari jadikan kami anak-anak yang mengasihi teman-teman kami, menjadi anak-anak yang suka berbagi dan menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye adik-adik.